Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, selamat datang kembali di channel JJ Bonsai, Jalan-Jalan Bonsai. Baiklah Sobat Bonsai, kali ini Jalan-Jalan Bonsai kembali lagi ke kebun groundnya Mas Aryan Saka. Dan pada video kali ini Sobat Bonsai, kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara sisip ya, bagaimana cara sisip waru. Itu Sobat Bonsai, ikuti dan simak terus videonya. Oke Mas Aryan Saka, untuk proses sambung sisip waru seperti ini Mas, apa yang perlu kita persiapkan Mas? Yang pertama ya alatnya ya, bisa pakai gunting, bisa pakai gunting ya, cutter atau jenis ini nih, apa, obeng bisa. obeng gepeng Mas ya. Obeng gepeng. Oke, kita siapin dulu entresnya ini. Entresnya ya. Oke, ini ya Sobat Bonsai, entresnya seperti ini ya. Kalau untuk pemilihan entres gimana Mas? Yang dia masih muda. Untuk dia yang masih muda ya. Tapi udah agak-agak berkayu kan. Pas disisipnya nanti enak dia. Oh gitu ya. Tapi kalau saya biasanya daunnya tak buangin. Oh, daunnya dibuangin. Kalau misalnya kita milih yang terlalu muda gimana Mas? Ya bisa, cuma kalau pas kita ikat itu dia rawan kecepit apa kulitnya ini. Layu patah gitu. Itu oh patah. Kalau ini kita kan nggak kita kupas kulitnya, cuma gitu ya? kita masukin aja gitu, kita sisipin gitu loh. Oke. Nah kita tadi kan bilang sisip gitu kan. Nah kalau untuk entresnya sendiri Mas, itu dilukain Mas ya, di kedua sisinya atau gimana Mas? Seperti ini sih dia. Bikin runcing ini. Dibikin runcing ya. Oke, jadi seperti ini ya. Dan untuk di batangnya Mas, cukup kita cara melobanginnya gimana Mas? Cukup kita masukin obeng itu tadi ya. Jadi nggak perlu disayat Mas ya? Enggak. Dia cuma dimasukin, makanya kita butuh entres yang udah agak-agak berkayu gitu. Gitu. Jadi untuk samping-sampingnya ini pun nggak perlu Mas ya, disayat dulu atau gimana? Nggak perlu ya. Langsung ditusukin begini kan, nanti kan dia buka sendiri. Ya. Nah, terus proses penyembuhannya dia lebih cepat. Gitu ya. Nah, dia udah berlubang ya. Nah, untuk yang paling penting itu mata tunas ini. Ini harus dekat gitu. Untuk mata tunas ini ya. Terus arahnya, nah kita mau ambil ke atas ya. Iya. Ya, arahnya harus sesuai ya. Kita sesuaikan juga ya berarti ya. Ya. Arah mata tunasnya kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan Mas ya. Iya. Oke, jadi itu Sobat Bonsai yang perlu kita perhatikan ya untuk sambung sisip saat kita menyisip dari mata tunas yang akan kita sisipkan. Itu kita lihat dulu mata tunas yang akan kita butuhkan kemana. Kalau misalnya kita seperti bahan ini, yang kita butuhkan adalah ke arah atas. Jadi untuk mata tunas pertama yang kita pakai itu kita arahkan ke atas. Jadi seperti itu Sobat Bonsai ya. Kalau kelebihannya cuma kita pakai obeng tadi kan, kita nggak usah ngikat pun sebenarnya udah kuat Mas ya, udah kenceng. Nah kalau udah usahain mata tunas ini mepet sama sambungannya tuh, sama sambungannya. Oke, berarti jadi diambil hanya satu mata tunas yang itu aja Mas ya? Iya. Oh, berarti enggak seluruhnya sampai ke atas tadi Mas ya? Enggak. Gitu. Oke. Nah satu lagi Mas yang mau saya tanyain Mas, untuk penyambungan gini Mas, untuk sambung sisip seperti ini Mas, saat bahannya dipres, saat itu juga apa bisa langsung disisip Mas? Sebenarnya bisa ya. Cuma kan waktu harapannya kan kalau dia keluar tunas pas dipres itu kan berarti kita nggak perlu nyisip. Nah ini alternatifnya gitu. Oh gitu ya. Tapi kan gini Mas, kalau kita potong, kalau untuk waru itu kan biasanya kan keluar air Mas. Nah itu nggak masalah Mas? Ya sebaiknya sebenarnya nunggu kambium ini udah kering ya, makanya tuh nyisipnya itu biasanya kalau emang yang kita harapin nggak tumbuh ya baru kita sisip gitu ya. Barusan motong langsung kita sisip, pas kita sungkup pakai plastik itu biasanya berair ya. Kalau nggak ke kontrol ya dia busuk ya. Oh gitu.
Oke, berarti kalau untuk ambil amannya kita diamkan dulu aja Mas ya. Ya. Sambil kita tunggu kira-kira dari yang kita press itu tumbuh nggak kira-kira ininya Mas ya, mata tunasnya Mas ya. Kalau memang nggak tumbuh ya kita sisip seperti ini Mas ya. Nah, ini sudah nih. Oke. Tinggal nanti kita ikat Pakai tali atau pakai apa bisa semua Mas ya. Pakai plastik pun bisa ya. Pakai plastik bisa. Nah ini kan ini sengaja kita potong ya. Tujuannya biar yang ini nanti tumbuhnya lebih cepat daripada yang ini gitu. Oh gitu. Karena ini nanti pasti pertumbuhannya kan beda. Ini nanti dia harus dorong tunas dulu, kalau ini langsung lanjut kan. Langsung lanjut ya. Karena memang untuk mata tunasnya apa untuk cabangnya masih kita butuhkan besar yang bawah Mas ya. Iya. Ini sebenarnya gak usah diikat pun udah kencang. Udah kencang ya. Dan untuk waru ini Mas harus disungkup Mas ya. Udah pernah Mas uji coba dengan yang nggak disungkup Mas? Gak disungkup bisa, cuman Bisa juga. dia harusnya di tempat teduh, terus nggak kena air hujan gitu. Oh gitu. Kalau di tempat ground ini nanti apa? Kan dia kan panasnya kadang terik, terus kadang Hujan Mas ya. nanti Jadi bisa rawan busuk Mas ya. nanti kita ada apa? Tempat buat bikin peneduh gitu khusus. Buat di lahan ground gitu. Oh gitu. Ini kalau kita nyisip ini, atas ini harus kita buangin. Oh, harus dibuang. Ini sebenarnya agak telat sih Mas Cici. Kita waktu itu harusnya nyungkup pas mata-mata tunas itu udah pada mulai keluar itu. Pas baru mulai keluar itu Mas ya. Nah, tinggal kita bungkus. Nah, sekitar 3 sampai 4 hari dari buka. 3 sampai 4 hari sudah berani dibuka Mas ya. Sudah. Oke, untuk pembukaannya juga diusahakan di sore hari biasanya Mas ya. Iya, kalau bagusnya di sore hari. Jadi dia lebih beradaptasi kan nanti. Untuk malamnya Mas ya. Nah, setelah ini kita tutup Mas ya. Nah, ini kebetulan ada sangkar burung ini. Oh, sangkar burung. Udah kepake. Kita pakein paranet itu. Oh gitu. Nah, jadi dia bisa pindah-pindah gitu. Gitu ya. Oh bener juga Mas. Wah ini sobat bonsai nih bisa ditiru juga nih. Buat peneduh ya, buat peneduh di lahan ground nih. Ya, jadi kalau ada apa namanya ada sangkar burung atau sangkar ayam boleh juga tuh. Nah, itu jadi gini nih. tapi tujuannya daunnya itu di pruning ya itu. Oh itu tadi Mas ya. Sungkup itu dia enggak itu lalas itu bahasanya apa itu? Enggak layu. Oh enggak layu. Oke. Ini kalau udah 4 hari kita buka, sungkupnya kita lepas, paling kita pasangin lagi sehari 2 hari lah. Sehari 2 hari ya. Ya. Setelah ini beres, ini bisa pindah lagi nih. Oh ke tempat yang lain Mas ya. Ya. Wah nih. Wah ini kayak tempat orang itu Mas apa namanya atraksi itu loh Mas. Ada kan atraksi keliling gitu tuh. Jadi itu syuting orang syutingnya bisa. Oke sobat bonsai ya, jadi itu tadi ya untuk tutorial cara sambung sisip bahan bonsai waru. Semoga informasi ini bermanfaat sobat bonsai. Mas Rian, makasih ilmunya Mas Rian. Ya, siap. Oke, salam hormat dari saya sobat bonsai dan salam satu hobi.